Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali membahas tentang statistika, yaitu untuk subbab penyajian data. Kalau kemarin kita membahas penyajian data tentang diagram garis, kali ini kita akan membahas tentang penyajian data pada diagram batang dan juga diagram lingkaran. Lanjut ke materi diagram batang. Nah, diagram batang itu sendiri dapat didefinisikan dengan suatu penyajian data dengan menggunakan batang-batang arah vertikal ataupun horizontal, di mana panjang batang itu disesuaikan dengan jumlah data pada masing-masing objek yang diketahui. Nah, contohnya itu contoh sederhananya, misalnya terdapat tabel yang menunjukkan data korban kecelakaan di Kabupaten Wiyurjo. Nah, di sini diketahui datanya dimulai dari tahun 2012 sampai 2016, sedangkan korbannya tertera dari 10 sampai 25. Nah, gambarlah bentuk diagram batang dari data tersebut. Nah, kalau misalnya digambar diagram batang, maka konsepnya sama dengan diagram garis, yaitu untuk sumbu X-nya kita gunakan satuan waktu, yaitu tahun, bulan, hari, dan sebagainya. Kemudian untuk sumbu Y kita gunakan frekuensi atau jumlah dari data yang diketahui. Di sini yaitu jumlah orang atau korban. Nah, ingat bahwa untuk menggambar grafik kita perlu menyesuaikan skalanya. Jadi skala pada setiap frekuensi harus sama. Di sini diambil skala dari 0 sampai 10. Maka selanjutnya dari 10 sampai 20, yaitu berjarak 10 dari titik nolnya. Nah, kemudian bisa kita gambar di sini diagram batangnya, bahwa untuk tahun 2012 itu ada 10 korban, kemudian untuk tahun 2013 ada 20 korban, dan tahun 2014 ada 15 korban, 2015 ada 28, kemudian 2016 ada 25. Nah, ini adalah bentuk diagram batang yang sederhana. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh kedua. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan data jumlah pelanggan dan juga pemakai internet di sebuah kota. Nah, di sini datanya diketahui dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Jumlah pelanggan dan juga pemakainya sudah diketahui sehingga bisa ditotal antara jumlah pelanggan dan juga pemakainya, yaitu dari 8.947 dari tahun 2015 sampai pada 2019 dengan jumlah total 27.205 maksudnya. Nah, kemudian perintahnya gambarlah bentuk diagram batang tegak, mendatar, majemuk, bertingkat atau bersusun. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata pada diagram batang itu ada beberapa jenis. Ada diagram batang tegak, diagram batang mendatar, diagram batang majemuk, dan juga bertingkat atau bersusun. Kita akan bahas dari diagram batang tegak terlebih dahulu. Caranya sama seperti contoh satu tadi, yaitu untuk sumbu Y-nya kita gunakan frekuensi. Namun yang digunakan frekuensi di sini adalah jumlah totalnya. Nah, karena tidak ada perintah bahwa ini adalah diagram batang majemuk. Kalau bukan diagram batang majemuk, maka yang digambar adalah cukup jumlahnya seperti ini. Jumlah pemakai internet yaitu dari 8.000 sampai 28.000 maksudnya. Nah, di sini ada tanda seperti tanda sigma yang menunjukkan bahwasanya ini dari titik 0 dan seterusnya sampai pada titik 8.000. Kemudian dari titik 8.000 ini berselisih 4.000 untuk membentuk 12.000 sampai 28.000. Jadi selisihnya sama, yaitu 4.000. Sedangkan untuk dari titik 0 ke 8.000 karena terlalu panjang, kalau ditulis semua maka dikasih tanda yang menyerupai tanda sigma. Ini menandakan bahwa dari titik 0 dan seterusnya sampai 8.000 maksudnya. Kemudian untuk sumbu X-nya tetap, yaitu diisi dengan tahun karena berupa satuan waktu, sehingga bisa kita lukis diagram
batangnya, yaitu dari 2015 jumlah total pelanggan pemakai adalah 8.947, 2016 12.313, kemudian 2017 17.900, pada 2018 21.710, dan 2019 27.209. Ini yang dimaksud dengan diagram batang tegak. Jadi frekuensinya ada di sumbu Y, kemudian satuan waktunya ada di sumbu X. Nah, kalau misalnya untuk diagram batang mendatar, bedanya diagram batang mendatar dengan diagram batang tegak, yaitu tahunnya atau satuan waktunya ditaruh pada sumbu Y, kemudian pada frekuensinya ditaruh pada sumbu X seperti ini. Tandanya sama seperti tadi, jadi karena dari 0 sampai 8000 terlalu panjang jaraknya, maka kita kasih tanda seperti ini, menunjukkan bahwa ini adalah jarak dari titik 0 ke 8000. Nah, sehingga menggambar diagram batangnya yaitu dari arah kiri ke kanan, yaitu pada 2015 ada 8.947, 2016 12.313, 2017 17.900, sampai ke 2019 yaitu 27.205. Jadi hanya penempatannya saja yang berbeda. Jadi diagram batangnya berupa arah mendatar atau arah vertikal ya, bukan horizontal seperti tadi. Nah, sekarang masuk ke diagram batang majemuk. Kalau majemuk berarti lebih dari satu diagramnya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kalau misalnya di sini diperintahkan menggambar diagram batang majemuk, maka yang digunakan adalah jumlah dari pelanggan dan juga pemakai, bukan jumlah totalnya. Sehingga bisa kita lukis bahwa tahun itu tetap ada di posisi sumbu X seperti ini, kemudian yang frekuensi ada di sumbu Y seperti ini. Nah, di sini kita mulai dari angka 500 jumlah pemakai internetnya dan juga pelanggannya, karena di sini terkecilnya adalah 866. Jadi sehingga mempermudah kita melakukan dari 500. Sama tandanya dari 0 ini kita kasih seperti tanda sigma menandakan bahwa ini jarak dari 0 sampai 500. Kemudian dari 500 ini berjarak 5000 ke 5500. Begitu pula dengan 10500, sehingga ini jarak antar skala adalah 5000. Nah, bisa kita lukis berarti untuk yang 2015 jumlah pelanggannya. Di sini kita bisa simbolkan yang pelanggan itu berwarna kuning, balok berwarna kuning maksudnya, kemudian pada pemakai balok atau batangnya berwarna hijau tua. Nah, di sini 2015 jumlah pelanggan yaitu 8.600, pada 2015 jumlah pemakainya 8.081. Sedangkan 2016 jumlah pelanggan adalah 1.087, sedangkan jumlah pemakai adalah 11.226. 2017 juga diketahui seperti ini. Sampai 2019 yaitu diperoleh jumlah pelanggan adalah 2010, sedangkan jumlah pemakai adalah 25.195 seperti ini. Jadi yang dinamakan majemuk berarti batangnya lebih dari satu, sehingga yang digunakan bukan jumlah total dari seluruh komponen yang diketahui. Nah, sekarang kita lanjut diagram batang bertingkat atau bersusun. Nah, di sini bedanya dengan diagram batang majemuk, tempatnya saja yang berbeda. Jadi, kalau sumbu X-nya tetap berisi tahun atau satuan waktu, sumbu Y-nya juga tetap sama seperti tadi, dimulai dari 500 sampai 25.500, tapi jangan lupa diberikan tanda seperti ini. Nah, kemudian dari data ini kita lukis yang paling tinggi dulu. Di sini antara pelanggan dan juga pemakai itu lebih tinggi yang pemakai, sehingga bisa kita lukis dulu yang pemakai. Nah, di sini makanya kita simbolkan dengan batang biru atau toska, kemudian yang pelanggan kita lukis dengan batang merah. Nah, 2015
Jumlah pemakainya adalah 8.081, sedangkan pelanggannya 8.666 maksudnya. Nah, bedanya dengan diagram batang majemuk tadi, diagram majemuk kan berdempet, kalau ini menyatu, jadi antara pelanggan dan juga pemakai itu menyatu. Nah, seterusnya sampai 2017 juga diketahui bahwa jumlah pelanggan 1.500 sedangkan jumlah pemakai 16.400. 2018 juga diketahui datanya, sampai 2019 diketahui bahwa data pemakai adalah 25.195, kemudian pada pelanggan 2010. Jadi gambarnya menyatu. Ini bedanya antara diagram batang bertingkat dan juga diagram batang majemuk. Nah, karena diagram batang kita bahas, sekarang kita lanjut ke dalam diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran itu adalah diagram berbentuk daerah lingkaran. Daerah lingkaran dibagi dalam juring-juring lingkaran. Besar sudut juring lingkaran sebanding dengan besar nilai data yang disajikan. Diagram ini sangat cocok digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya, serta keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Kita langsung dalam contoh soal. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan anggota ekskul olahraga SMA Pertiwi. Nah, diperoleh ekskulnya ada sepak bola, basket, voli, bulu tangkis, dan tenis meja, sedangkan jumlah anggotanya diketahui sebagai berikut. Nah, kemudian gambarlah diagram lingkaran dari data tersebut. Untuk menggambar diagram lingkaran, yang pertama kita harus lakukan adalah menjadikan data ini ke dalam bentuk derajat. Karena untuk menggambar lingkaran kita butuh busur dan juga jangka dalam menggambarnya secara akurat. Maka kita perlu menjadikan data ini ke dalam bentuk derajat. Jumlah total derajat dalam suatu lingkaran adalah 360. Perihal misalnya kalian ingin mengubahnya menjadi bentuk persen, maka kita kalikan dengan 100%. Namun tetap jangan lupakan bahwa untuk menggambar lingkaran butuh sudut, yaitu derajat. Sehingga bisa kita buat tabel seperti ini. Jadi kan jumlah sepak bola itu adalah 60. Nah, sedangkan jumlah total dari anggota 60 tambah 50 ditambah 45 ditambah 25 ditambah 20. Itu jumlah totalnya adalah 200. Sehingga 60 dibagi 200 kemudian dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 30%. Jadi 60 dikaliin 100 adalah 6.000, sedangkan 6.000 dibagi 200 hasilnya 30%. Nah, sehingga bisa kita jadikan bentuk persen yang untuk yang lain juga berupa basket sampai ke tenis meja. Diperoleh persen 30%, 25% sampai ke 10%. Sedangkan untuk menggambar lingkarannya kita tetap butuh sudut. Nah, sudut itu bisa kita carikan dengan cara mengalihkan jumlah dari sepak bola dibagi dengan jumlah seluruh yaitu 200 dikalikan dengan 360 derajat. Hasilnya 108 derajat. Caranya sama, sampai tenis meja caranya sama, serupa. Jadi untuk menggambar tetap butuh sudut pusat. Nah, kalau misalnya kalian nanti digambar ingin dijadikan persen, terserah. Tapi dalam menggambar tetap butuh sudut pusat. Dari data tersebut kita bisa gambar seperti ini. Diketahui bahwa sepak bola itu warnanya yang hijau, kemudian yang basket yang oranye, voli mustard, kemudian bulu tangkis warna ungu, kemudian yang tenis meja warna violet. Nah, di sini untuk menggambar diagram lingkaran seperti ini, kenapa bisa mendapat seperti ini sudut-sudutnya? Nah, sudut-sudut itu diperoleh dari tadi, yaitu 108 derajat, kemudian untuk sepak bola ya, kemudian untuk basket itu 90 derajat, voli 81 derajat, kemudian bulu tangkis 45, tenis meja 36, sehingga untuk menggambar diagram lingkaran ini butuh kalian menggambar sudutnya terlebih dahulu. Tentukan titik pusatnya, misalnya titik pusatnya di sebelah sini, maka digambar. Nah, kalau misalnya kalian tidak ingin dijadikan dalam bentuk derajat, mau dijadikan dalam bentuk
persen tidak masalah, tapi dalam menggambar tetap harus menggunakan derajat seperti ini. Bisa kita hilangkan derajatnya, kita taruh persennya. Jadi seperti sepak bola itu kan 30%, kemudian basket 25%, volley 22,5 berarti bisa kita bulatkan dengan 22%, sedangkan bulu tangkis 12,5 bisa kita bulatkan dengan 13%, atau bisa kalian tulis seperti biasa, jadi 22,5% dan 12,5% tidak masalah. Kemudian dijadikan tenis meja yaitu 10%. Kalau ingin dijadikan persen seperti ini ya bentuknya. Pembahasan hari ini, terima kasih. Semoga kalian memahami.